Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Dendam Istri Pendiam, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih and so just try keep up with me. Maya merasakan melilit yang teramat sangat di perutnya. Segala rasa sakit yang pernah dia rasakan tidak semenyakitkan sekarang. Perutnya seperti diremas, dipelintir, seolah semua sakit itu bercampur menjadi satu. Dia bahkan harus menggigit bibirnya agar tidak berteriak kencang. Ardana yang berada di sampingnya itu sudah memasang wajahnya merah padam melihat istrinya yang kesakitan. Kita geser aja ya. Kamu kesakitan banget. Begitu kata Ardana. Maya oke untuk persalinan normal. Kamu gak perlu khawatir. Memang seperti itu kalau mau melahirkan. Kamu gak perlu panik. Kamu ada di sisi Maya. Semua akan baik-baik saja. Tapi mah, aku gak tega lihat Maya begini. Ya memang begini prosesnya. Dokter kan bilang semua aman. Ardana mendesah panjang, merasa tidak tega melihat istrinya yang tampak tidak tenang. Untuk beberapa menit sekali ringisan Maya itu keluar seakan rasa sakitnya muncul lagi dan lagi. Untungnya Maya bisa menahan diri agar tidak heboh dan membuat Ardana semakin tertekan. Lelaki itu tidak sekalipun meninggalkan istrinya dan dia terus berada di sisi Maya, memegangi tangannya dan memberikan kekuatan untuk istrinya yang sebentar lagi akan melahirkan bayi yang sudah mereka tunggu selama ini. Untungnya tak lama setelah itu dokter datang dan melihat jika persalinan bisa segera dimulai. Mereka lantas membawa Maya ke ruang persalinan, meminta Ardana untuk mengenakan pakaian steril, dan prosesnya akan segera dimulai. Ini memang bukan cucu pertama di keluarga Maya, tetapi cucu pertama di keluarga Ardana. Rudy sudah ada di sana dan menunggu cucunya lahir di dunia. Antusias lelaki parubaya itu luar biasa. Dia terus merapalkan doa agar menantu dan cucunya selamat. Benar saja. Jerit tangis di ruang bersalin itu bersautan setelah dua bayi keluar. Hanya berbeda sekitar beberapa menit saja. Ardana tidak bisa membendung tangisannya dan melebur menjadi satu bersama dua anaknya. Terima kasih, Mai. Terima kasih, sayang. Bayi-bayi kita sudah lahir. Begitu kata Ardana dengan derai air mata yang jatuh dari netranya. Maya hanya mengangguk dan tersenyum bahagia. Rasa sakit dan lelah yang dia rasakan selama beberapa jam terakhir ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebahagiaan bertemu dengan dua anaknya. Setelah semua proses dilakukan, kedua bayinya sudah dibawa ke kamar ibunya. Kebahagiaan itu tumpah ruah tidak karuan. Nenek bahkan terlihat berseri-seri. Tuhan Maha Adil. Kamu langsung diberi dua sekaligus, seolah untuk mengejar ketertinggalan dari orang-orang. Mama, terima kasih. Padahal Mama sudah memberikan yang terbaik yang Mama punya. Dia beruntung karena ibunya masih menerimanya kembali ke rumah, memberikan perlindungan yang luar biasa dari orang-orang yang membenci Maya. Kamu hanya pernah membuat kesalahan, bukan menjadi anak durhaka. Kamu sudah sadar jika kamu salah, dan tugas Mama memaafkan kekhilafan kamu. Dua perempuan beda generasi itu saling berpelukan setelah itu. Maya menyesal karena dia sudah menjadi anak yang tidak tahu diri, menyesal karena sudah membuat pilihan yang salah. Namun semua itu ada hikmahnya. Pada akhirnya kesalahan itu mengajarkannya membuat pilihan yang benar. Sekarang dia bahagia dengan pilihan yang tepat. Menurut Mbak Mai, King sama Queen ini mirip siapa ya?
Ria bertanya itu sambil terus menatap dua bayi yang tengah tertidur pulas di box bayinya. Kalau menurutku mereka lebih banyak mirip Ardana. Mbak Mai dapat hikmahnya saja. Maya berdecak mendengar ucapan Ria. Setelah semua keluarganya mengatakan hal yang sama seperti yang Ria katakan. Sekarang Ria dengan terang-terangan mengatakan juga. Maya kesal karena memang benar sih. Dua bayinya terlihat mirip Ardana dan Orlando. Ia tidak salah, Orlando. Amira pun mengatakan hal yang sama jika Queen sedikit mirip dengan Orlando saat bayi. Sangat tidak adil, tetapi mau bagaimana lagi? Ya memang begitulah faktanya. Mbak Mai tenang saja. Bayi itu katanya akan berubah wajahnya sebanyak 7 kali. Nanti pasti adalah mirip-miripnya sama Mbak Mai. Udahlah Ria. Emang kenyataannya dua laki-laki itu yang mirip sama anak-anakku. Aku aja heran. Selama hamil itu aku gak pernah ngidam ada tanda-tanda pengen ketemu atau apa gitu sama Bang Orlan. Ya namanya masih sedarah. Ya wajar lah Mbak. Oh ya, jadi akhirnya kamu juga akan menjadi seorang istri. Maya mengangkat pembicaraan tentang hubungan asmara Ria dan Gilang. Gilang sudah bertemu dengan orang tua Ria dan tentu sudah mendapatkan restu dari keluarga perempuan itu. Nikahannya di sini atau di rumah orang tuamu? Di sini Mbak, karena aku gak suka menjadi pusat perhatian. Aku akan menikah sederhana sajalah. Pak Gilang juga nyerahin semuanya ke aku. Maya merasa lega mendengar ucapan Ria. Pada akhirnya Ria dan Gilang juga bersatu. Orang-orang yang ada di sekitarnya menemukan kebahagiaan mereka masing-masing. Nanti Mbak Mai temani aku ya. Jujur, aku belum apa-apa udah gugup aja nih. Santai saja, aku akan temani kamu. Tapi ya gak bisa lama sih. Perintilannya udah 2. Maya tersenyum lebar dan kembali menatap bayi-bayinya. Ya Tuhan, dia sekarang sudah menjadi seorang ibu. Dia sudah melahirkan 2 anak sekaligus. Kalau seandainya nanti dia kembali hamil dan punya 2 kembar lagi, maka dia akan mempunyai 4 anak. Senyum Maya semakin lebar membayangkan hal tersebut. Namun sepertinya 2 saja sudah cukup, seperti aturan negara. Oh iya ya. Ngomong-ngomong Mbak Mai, siapa yang kasih nama? Pak Ardana atau Mbak Mai? Ya aku. Saking gabutnya gak tahu mau kasih nama apa, cari yang gampang. Ya astaga, padahal ini anak pertama loh. Ria mengerjain aneh. Ya memang anak pertama. Yang penting punya nama aja lah. Ria terkekeh kecil mendengar ucapan Maya. Perempuan itu yakin bukan itu alasannya. Maya bukan orang yang suka asal-asalan. Namun anggap saja itu benar lah. Ria pamit setelah itu ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Maya mulai memotret bayi-bayinya dan akan dicetaknya nanti. Jadilah anak-anak mama yang membanggakan ya sayang. Mama akan membimbing kamu agar tidak pernah mengambil langkah yang salah. Maya tidak ingin anak-anaknya seperti dirinya yang pernah menjadi bodoh. Ardana melangkahkan kakinya lebar-lebar mendengar tangis bersautan di ruang keluarga. Dia segera melihat kedua anaknya yang tengah duduk sambil dikelilingi mainan itu saling berebut satu benda yang sama. King menarik satu ujung mobil-mobilan, Queen menarik satu ujung yang lain. Mereka berderai air mata sambil berusaha mempertahankan posisi mereka untuk mendapatkan kemenangan. Ardana yang melihat itu mendesah panjang dan menggeleng kecil. Queen yang harusnya main-mainan anak perempuan selalu merebut mainan King yang tidak ada feminim-feminimnya sama sekali. Maya yang duduk di sofa sama sekali tidak memisahkan mereka dan hanya menatapnya. Perempuan itu tampaknya lelah luar biasa. Punya anak kembar itu membahagiakan, tetapi juga sangat merepotkan. Papa datang. Akhirnya Ardana bersuara setelah hanya menatap 2 anaknya. Perhatian keduanya teralihkan tetapi hanya sebentar karena keduanya lagi-lagi masih menginginkan mainan yang sama. Udah dari tadi kayak gini sayang? Tanya Ardana setelah dia kembali dan mencuci tangan. Duduk di karpet agar bisa memisahkan 2 anaknya. Iya dari pagi. Queen ini takutnya tumbuh jadi anak tomboy mas. Dia gak tertarik sama boneka atau barang-barang untuk perempuan. Aduh, kepalaku sakit rasanya. Pokoknya apa yang abangnya mainin dia mau.
Kayaknya nanti kalau kita beliin robot atau beliin satu, beliin keduanya lah. Queen biar main robot-robotan. Ardana terkekeh mendengar keluh kesah istrinya. Tanpa banyak bicara, lelaki itu menggendong dua anaknya di dua sisi, kanan dan kiri. Bobot mereka sudah gembil tidak karuan. Tetapi Ardana seolah tidak terasa kesusahan melakukannya. Adik kan cewek, main boneka ya. Jangan mobil punya abang diminta. Queen berteriak dengan menunjukkan gigi depannya yang baru tumbuh seolah dia tengah meneriaki sang ayah. Demi Tuhan, itu sangat menggemaskan. Ardana kali ini tertawa dan diikuti oleh Maya. Maya yang sudah melihat hal seperti itu setiap hari merasa tetap tidak bisa menahan rasa gemasnya kepada anaknya tersebut. Sini sama mama abang. Sini abang. Maya mengambil King dari Ardana dengan mengelus punggung bocah itu dengan lembut. Mengajaknya berjalan ke sana kemari agar lupa dengan pertengkaran dengan adiknya. Ya inilah kegiatan mereka setiap hari, berbagi anak untuk ditenangkan. Maya memang menggunakan babysitter, tetapi dia hanya ada untuk membantu, bukan sepenuhnya dilimpahkan kepada mereka. Bagi Maya, anak adalah harta yang sangat berharga. Kalau dia tidak mungkin menitipkan uangnya kepada orang lain, lalu kenapa dia harus menitipkan anak-anaknya? Itulah kenapa dia tetap menangani sendiri kedua anaknya. Mas mandi dulu sana. Anak-anak udah tenang dan biarkan mereka main lagi. Tadi meeting di luar nggak? Maya mendongak menatap suaminya yang masih berdiri menggendong Queen. Ada pas makan siang. Habis itu di kantor aja. Banyak hal yang harus dikerjakan. Queen memberontak minta diturunkan dan Ardana menuruti. Bayi berusia 6 bulan itu segera merangkak dan mengambil mainan yang ada di sana. Untungnya sekarang tidak mericu kegiatan sang kakak. Udah bisa ditinggal. Mas cepat mandi. Titah Maya yang langsung mendapatkan anggukan dari Ardana. Lelaki itu segera naik ke lantai 2 meninggalkan istri dan kedua anaknya di ruang keluarga. Maya kembali memfokuskan kepada dua bayinya yang kali ini benar-benar tenang dalam bermain. Dia bahkan membiarkan saja mereka merangkak ke sana kemari. Selama dia tak menarik perhatiannya dari mereka, bayi-bayinya akan baik-baik saja. Di sisi lain, Yang, bajuku mana? Teriak Gilang kepada Ria yang masih menyiapkan sarapan untuk mereka. Ria yang mendengarkan teriakan itu merasa kesal luar biasa. Setelah menikah, jiwa mandiri Gilang lenyap entah kemana. Pakaian kerja harus Ria yang pilihkan. Setidaknya sehari sekali, Gilang ingin makan masakan Ria. Posesifnya bahkan terasa sudah benar-benar berlebihan. Jika Ria tidak membalas chatnya ketika mereka sama-sama bekerja, Gilang sudah seperti cacing kepanasan. Panggilan telepon masuk berkali-kali sampai Ria mengangkatnya. Ria mematikan kompornya dan naik ke lantai 2. Membuka pintu kamarnya, dia melihat Gilang tengah duduk di sofa kamar hanya dengan handuk yang menutupi bagian bawah tubuhnya. Lelaki itu fokus pada tabletnya. Mas, dibiasain ambil baju sendiri kenapa sih? Selama ini kan ngurus diri sendiri. Udah pakai itu, aku mau mandi. Thanks istri. Dengan tidak tahu dirinya dia tersenyum lebar membuat Ria berdecak. Namun tak urung dia juga tersenyum melihat sifat kekanakan yang selalu ditunjukkan Gilang kepadanya. Ternyata memang benar ya. Seseorang lelaki yang sudah menemukan tambatan hatinya, dia akan bersikap kekanakan di depan orang yang dicintai. Gilang adalah salah satunya. Dia sekarang seakan tergantung sepenuhnya dengan Ria. Sepertinya tidak bertemu dengan Ria sehari saja, itu akan menjadi petaka baginya. Aku nanti sepertinya lembur mas. Aku harus mengerjakan sesuatu atas perintah Mbak Mai. Jadi mungkin aku pulang malam. Aku jemput aja nanti kalau begitu. Jangan pulang malam-malam sendiri. Atau berangkat aja barengan. Kamu gak usah bawa mobil. Gak bisa mas. Aku kalau gak bawa mobil susah. Kalau mau kemana-mana harus nunggu. Waktuku berharga kalau harus menunggu-menunggu begitu. Oke, nanti malam aja aku jemput. Rumah tangga mereka baru berjalan 4 bulan ini. Bisa dikatakan kalau mereka adalah pengantin baru dan masih hangat-hangatnya. Setelah mereka menikah, Gila langsung memboyong Ria ke rumahnya. Sempat juga kedua orang tua Ria menginap di sana. Gilang sebenarnya ingin orang tua Ria pindah di rumahnya atau tinggal di rumah Ria. Tetapi mereka belum memiliki keinginan untuk tinggal di kota besar. Masih nyaman di kampung halamannya.
Mereka keluar rumah setelah sarapan dengan pergi beriringan. Meskipun memakai mobil yang berbeda, Gilang tetap mengantarkan Ria sampai ke kantor, tetap turun dan menemani sampai di lobi. Mas, ini kurang kerjaan sepertinya. Memastikan kamu selamat sampai di kantor. Ya udah, sana pergi, nanti telat loh. Kamu masuk dulu, aku nanti pergi setelah kamu masuk ke dalam lift. Mas, kalian ini ngapain? Ardana muncul di waktu yang tepat, menatap dua orang yang tengah berdebat di lobi kantor. Ria yang melihat Ardana dan Maya itu terkejut luar biasa. Mbak Mai, kok udah masuk kerja? Ada yang harus dikerjakan sedikit? Gantikan mama yang gak bisa datang. Kita masuk, Ri. Ada yang harus kita bicarakan. Siap, Bu. Aku naik dulu, Mas. Mas juga pergi kerja sana. Mari, Pak Ardana. Ria mengangguk sebelum mengikuti Maya dari belakang. Singkatnya, setelah 17 tahun. Queen, pulang bareng yuk. Seorang remaja laki-laki tiba-tiba saja sudah berjalan menjajari langkah Queen yang tengah berjalan sendirian menuju parkiran. Queen yang mendengar ajakan itu tersenyum, tetapi jawaban yang keluar dari mulutnya justru bukan jawaban yang diharapkan keluar. Terima kasih, tapi aku akan pulang dengan abangku. Udah ada supir juga yang jemput. Maaf ya, Kil. Remaja bernama Kil itu menunduk dan tampak begitu kecewa ketika ajakannya ditolak. King yang ada di belakang adiknya itu menatap punggung Queen dengan ekspresi datar. Kalau begitu, boleh gak sih kalau ngajak kamu? Sorry, akhir pekan ini aku harus belajar memanah. Kita bisa pergi setelah Kil. Queen menghentikan langkahnya sebelum menatap lelaki berdarah campuran Belanda tersebut itu dengan senyum kecil di bibirnya. Aku gak punya waktu untuk melakukan sesuatu seperti itu. Kamu bisa mengajak yang lain. Queen, kamu gak tahu kalau aku gak suka perempuan lain. Aku suka kalau itu kamu. Tapi aku gak bisa. Waktuku sangat berharga. Rentetan jadwal yang sudah mama aku buat gak boleh terlewatkan. Aku harus belajar memanah, berkuda, berenang. Apapun itu sudah ada jadwalnya. Jadi aku gak bisa sembarangan melakukan sesuatu. Aku bisa meminta izin kepada orang tuamu, tapi aku rasa kamu gak perlu melakukan itu deh. Aku memang menolak ajakanmu bukan hanya karena jadwal yang mamaku buat, tapi memang karena aku menolak kamu. Kamu mengerti maksudku kan, Kil? Ekspresi kecewa yang ditunjukkan oleh Kil itu tidak bisa disembunyikan. Tatapannya tampak lesu luar biasa. Lelaki itu tampan dengan wajah bule yang dimiliki, tetapi itu tak membuat Queen lantas tertarik. Queen, apa kamu gak ingin menerima aku untuk dijadikan pacar? Aku suka sama kamu. Queen tidak berubah sama sekali ketika Kil mengeluarkan pernyataan yang seharusnya membuat jantung Queen bergetar. Aku belum perlu mempunyai pacar sekarang, Kil. Untuk apa? Untuk mengganggu konsentrasiku melakukan sesuatu. Cinta yang diberikan keluargaku lebih dari cukup. Jadi aku masih belum perlu cinta dari laki-laki yang bukan keluarga aku. Queen menghentikan ucapannya sejenak sebelum kembali melanjutkan. Kamu bisa mencari cewek lain untuk kamu jadikan pacar, tapi itu bukan aku. Aku akan nunggu kamu. Aku benar-benar cinta sama kamu, Queen. Queen, ayo pulang. King yang sejak tadi hanya mendengarkan dari kejauhan itu tampaknya tidak sabar lagi menunggu. Dia lantas mendekati adiknya dan Kil yang tengah berdiri berhadapan. Queen dan Kil menoleh secara serentak ke arah King dan mendapati lelaki tinggi yang selalu mengeluarkan aura dinginnya tersebut. Lo masih mau bicara sama adik gua, Kil? Kami harus cepat pulang karena ada kegiatan lain yang harus kami kerjakan. Pembawaan King yang tenang itu membuat banyak teman-temannya yang segan kepada lelaki itu. Dia mudah berteman dan berbaur, tetapi tidak banyak bicara dan lebih sering mengamati orang-orang yang ada di sekitarnya. Lo dengar apa yang gue katakan tadi, King? Gue baru aja bilang kalau gue cinta sama Queen. Gue dengar. Tapi adik gue udah nolak lo. Jadi di mana masalahnya? Tanya King dengan santai. Dihadapkan dengan twin of Rajasa Priyambodo, tentu bukan hal yang mudah.
Dua nama besar keluarga yang disandang oleh si kembar terkadang membuat orang lain sedikit mengernyit heran. King Rajasa Priyambodo dan Queen Rajasa Priyambodo. Dua nama besar keluarga ayah dan ibunya melebur menjadi satu. Gue masih ingin berusaha. Gue tulus suka sama Queen. Terserah lo aja. Kalau memang lo mau ngedapetin adik gue, pastikan lo gak jadi lelaki pecundang. Gue denger prestasi lo gak terlalu bagus. Kill segera menutup mulutnya rapat. Lelaki itu memang lemah dalam hal akademi. Meskipun dia sekolah di sekolah elit, tetapi dia tidak begitu suka belajar. Jadi hal itu memengaruhi prestasi akademiknya. Berbeda dengan Queen yang sangat ambisius, waktunya sangat padat untuk kegiatan di sekolah atau di luar sekolah. Kami harus pulang, Kill. Kita sudah mengobrol lama. Queen mengalungkan tangannya di lengan kakaknya sebelum pergi dari hadapan Kill. Baik, Kill. Queen mengangkat tangannya yang bebas sambil tersenyum. Tidak ada rasa bersalah meskipun dia baru saja menolak seorang yang sudah menyatakan cinta kepadanya. Queen semakin hari tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik. Meskipun terlihat ramah, dia sudah memperlihatkan dinginnya sikap yang dikeluarkan. Auranya yang mahal membuatnya disukai banyak orang. Bukan hanya Kill yang mendekatinya. Ada banyak teman satu angkatan atau bahkan kakak tingkatannya yang berusaha mendapatkan cintanya. Namun semua itu nihil. Dia sudah lama bersikap seperti itu. King segera melayangkan pertanyaan itu kepada adiknya ketika mereka sudah ada di dalam mobil. Duduk dengan tenang di sana dengan supir yang siap mengantarkan mereka kemanapun. Baik King maupun Queen masih belum mendapatkan SIM. Jadi kedua orang tuanya tidak akan pernah membiarkan kedua anaknya mengendarai mobil dengan resiko yang tidak main-main. Enggak, gelagat ngedeketin aku memang udah ada sejak lama. Tapi aku biasa saja. Di sekolah, kamu tertarik dengan seseorang? King selalu bersikap protektif kepada adiknya melebihi Ardana. Matanya ada di mana-mana dan jika ada yang tidak beres, dia pasti akan mendapatkan laporan dari teman-temannya, bahkan tanpa dia meminta informasi tersebut. Apa abang perlu bertanya hal seperti itu? Aku gak suka siapapun di sekolah. Aku belum tertarik menjalin hubungan percintaan. Kepala aku itu dipenuhi dengan hal-hal di luar itu. Bagus. Jangan sampai kisah asmara yang gak penting itu mempengaruhi dirimu. Ingat, jangan sampai. King memberikan tatapan tajam kepada adiknya yang hanya mendapatkan seringaian dari Queen. Di keluarganya dia benar-benar diratukan loh. Ayahnya bilang dia bisa meminta apapun yang dia mau, tetapi jangan minta nikah muda. Queen yang terkadang muncul isengnya itu menceritakan lelaki random kepada sang ayah hanya untuk melihat reaksi Ardana. Yang terjadi adalah Ardana uring-uringan tidak karuan. Lelaki itu cemburu jika putrinya membicarakan lelaki lain. Mendapatkan limpahan kasih sayang dari seluruh keluarga, mana mungkin Queen memerlukan cinta dari orang lain. Dia sudah merasa cukup dengan semuanya. Ya, karena memang dia belum menemukan seseorang yang mampu menarik perhatiannya. Jika dia sudah mendapatkannya, mungkin saja akan berbeda. Semua itu memang butuh proses. Kisah cinta remaja adalah sesuatu yang membahagiakan. Mereka perlu mencoba untuk kencan sekali. Sesekali saja tapi. Ayo turun, jangan ngelamun aja. King menarik rambut adiknya dengan pelan setelah sampai di kantor ibunya. Keluar dari mobil, angin langsung menyapanya. Segera benar. Begitu kata Queen, mereka langsung masuk ke dalam lobi dan mendapatkan sapaan dari satpam. Queen menarik King agar ke sofa lobi untuk makan makanan yang mereka beli sebelum sampai di kantor ibunya tadi. King sama sekali tidak menolak dan mengikuti saja kemana kembarannya itu mengajaknya. Nanti kalau dimarahin mama gimana makan di sini? Mama kan gak suka kalau kita makan di lobi begini sih. Kalau dimarahin tinggal minta maaf. Queen menjawab dengan enteng, lahap menyuapkan kentang ke dalam mulutnya seolah tidak peduli dengan omelan yang barangkali akan dia dapatkan dari ibunya. Adek, cepet bangun, astaga. Maya yang sudah siap untuk berangkat pergi itu sejak tadi sudah hampir kehilangan akal karena Queen tak kunjung membuka matanya. Hari ini semua keluarganya akan berangkat camping bersama, tetapi si Tuan Putri ini justru tak kunjung bangun. Queen bahkan menutup seluruh tubuhnya dengan selimut dan suhu kamar yang dingin luar biasa. Maya bahkan begitu ngeri ketika memasuki kamar putrinya.
Membuka selimut yang menutupi tubuh Queen, Maya menarik nafas panjang sambil beracak pinggang. Sayang, ayo bangun. 1 jam lagi kita berangkat. Oma, Opa, Papa Orlan, Tante Ria semuanya sudah bersiap mau berangkat. Jangan sampai kita telat. Ini weekend dan macet. Queen sama sekali tidak peduli. Gadis itu bahkan sama sekali tidak membuka matanya sedikit pun. Queen! Maya yang sudah hilang kesabaran itu tidak tahan lagi dan membangunkan putrinya dengan paksa dengan mendudukannya. Ayo bangun, atau mama seret kamu ke kamar mandi. Mama, aku masih ngantuk. Nanti tidur di mobil, kebiasaan. Siapa suruh pulang malam-malam? Salahnya abang sana, dia futsal sampai malam. Abang itu memanglah, aku mau pulang sendiri gak dibolehin. Nungguin pun lama banget. Ya hasil begini kan. Makanya kalau abang mau kemana-mana kamu jangan ikut. Kamu yang gak dengerin kalau dibilangin. Udah sekarang bangun mandi. Queen cemberut karena ucapan ibunya. Yang dia inginkan sekarang hanya satu, tidur sampai malam. Namun dia harus mengubur semua keinginannya itu dalam-dalam, karena acara keluarga ini harus dia ikuti. Turun dari ranjang, Queen masuk ke dalam kamar mandi dan segera membersihkan tubuhnya dengan guyuran air hangat. Tak lama setelah itu dia sudah siap dan keluar dari kamarnya. Berjalan ogah-ogahan, Queen duduk di samping sang ayah dan menyandarkan kepalanya di pundak lelaki itu. Kenapa? Ardana peka dengan ekspresi putrinya yang cemburu. Dimarahin mama? Aku boleh ngabsen gak sih? Gak usah ikut camping. Ngantuk. Gak boleh. Nanti tidur di mobil. Makanya jangan dibiasain kalau abangnya kemana-mana itu diikutin. Coba mama tanya, jam berapa kamu tidur semalam? Queen tidak menjawab. Dia melirik semua anggota keluarganya, bahkan King yang tadi duduk tenang di sofa pun menatap ke arahnya. Habis sholat subuh, jawab Queen tersenyum kaku. Padahal kami sampai rumah jam 1. King menyambar ucapan Queen dengan santai. Ngapain aja kamu sampai jam segitu baru tidur? Ya kan nonton cerita horor. King menjawab lebih dulu seolah tahu apa yang menjadi kesenangan adiknya. Tidak dimanapun, Queen sangat menyukai kisah-kisah horor yang diceritakan lewat storytelling. Jadi bukan salah aku. Jangan ikut aku futsal menjadi alasan. Ya aku semalam aku gak bisa langsung tidur abang. Jadi aku dengerin aja cerita horor. Lah, sampai pagi. Kita pergi sekarang. Maya tidak ingin ada perdebatan apapun dari anak-anaknya dan memilih segera berangkat. Tidak peduli jika Queen sudah memajukan bibirnya karena kesal. Ardana mengelus rambut putrinya dengan penuh sayang dan menariknya keluar rumah. Ardana menyetir sendiri dan siap untuk bersenang-senang. Bakikan kuda terdengar nyaring ketika King menarik talinya agar berhenti. King turun dari punggung kuda sebelum menyerahkan kuda tersebut kepada tukang kuda. Dengan langkah gagah lelaki itu meninggalkan lapangan dan duduk di tempat istirahat. Tatapannya mengarah pada lapangan di mana Queen masih asyik dengan kegiatannya. Dia akan santai menunggu adiknya selesai sambil menikmati secangkir kopi. Boleh duduk di sini? Suara seseorang membuat King mendongak. Tanpa suara dia menyetujui dengan anggukan. Lelaki itu menoleh dan menatap King dengan seksama. Merasa terus diperhatikan, King akhirnya bersuara tanpa menatap orang yang ada di sampingnya. Ada apa? Ada yang ingin dibicarakan? Lelaki itu menyodorkan tangannya. Gue Willy. King melirik tangan lelaki itu sebelum menerimanya. King, sudah berapa lama berkuda? Gue lihat lo sangat mahir. Udah lumayan lama. Mungkin saat gue masih kecil dulu. Mau tanding? Gue rasa itu pasti seru. Menyesap kopinya, King menggeleng. No, thanks. Gue lagi gak ingin melakukan itu. Lo bisa cari orang lain. Gue rasa penolakan itu bukan karena lo takut kan? Tantang lelaki itu ada senyum kecil yang tersema di bibirnya. King hanya kembali melirik sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Terserah saja kalau lo anggap seperti itu. Gue hanya gak ingin. Oke.
Mungkin bisa lain kali. Willy sama sekali tidak beranjak dari tempat duduknya dan tetap berada di sana, seolah tengah menemani King yang asik memantau adiknya. Willy sesekali melirik King seperti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Namun King sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Dia sering mendapatkan perlakuan seperti itu dari beberapa orang. Jadi dia merasa hal seperti itu menjadi hal yang wajar. Untungnya tak lama Queen selesai dan mendekati King, lalu duduk di samping lelaki itu. Menenggak minumannya sampai setengah botol, gadis itu melirik ke arah Willy dengan kening mengernyit. Namun memilih untuk bertanya siapa lelaki itu. "Kalian kembar?" tanya Willy membuka obrolan. "Mirip, tapi tak sama." Kali ini lelaki itu menatap Queen dengan terang-terangan. "Ya begitulah. Kita balik sekarang?" tanya King kepada adiknya. "Ya, kita jalan dulu setelah ini. Nonton mungkin?" "Oke." King mengangguk sebelum beranjak dari kursi lalu menoleh ke arah Willy. "Kami duluan." Sebentar." Willy ikut berdiri sebelum mengeluarkan ponselnya. "Boleh minta kontak lo? Kalau ada waktu, gua mau tanding kuda." "Kalau kita ditakdirkan untuk bertanding, kita pasti akan bertemu di waktu yang tepat. Sorry, gua gak bisa kasih nomor gua ke sembarang orang duluan." "Mari." King menarik tangan Queen agar mereka bisa segera pergi dari tempat itu dan meninggalkan Willy seorang diri. Tanpa mereka sadari, orang yang bernama Willy mengubah raut wajahnya menjadi dingin luar biasa. Ada getaran yang tidak bisa diabaikan di dalam hatinya. "Gua gak akan ngelepasin kalian. Cepat atau lambat, kita pasti akan bertemu, King." "Queen." Kepalan tangan lelaki itu menguat seolah dia ingin menghancurkan ponsel yang ada di dalam genggamannya. Dendam masa lalu itu menggelitik hatinya. Namun dia tetap harus mencari cara untuk bisa masuk ke dalam kehidupan mereka. Di sisi lain, si kembar yang sudah ada di dalam mobil itu secara berbicara serius. Queen yang peka dengan sikap seseorang itu merucap lebih dulu. "Abang ngerasa ada yang aneh gak sih sama lelaki tadi? Dia terlihat ramah, tapi kayak ada sesuatu yang disembunyikan. Gak perlu dibahas, aku juga merasakan hal yang sama. Tapi selama dia tidak melakukan hal yang tidak-tidak, maka itu bukan masalah." "Abang ngobrol banyak sama dia?" Queen sepertinya tidak bisa tahan untuk tidak bertanya. "Enggak, dia hanya ngajak aku buat berkuda bersama. Tapi aku sudah menolaknya." Queen mengangguk-ngangguk dan tidak lagi bertanya banyak hal. Meskipun ada banyak hal yang muncul di benaknya, tetapi dia memilih untuk tidak mengeluarkannya. Lelaki tadi hanya seorang yang numpang lewat dalam hidup mereka. "Anak-anak kau belum pulang ya? Udah ditanya mereka kemana?" tanya Ardana kepada Maya. Lelaki itu sejak tadi mondar-mandir seolah tidak tenang karena anak-anaknya tak juga muncul di rumah. "Mereka nonton sehabis berkuda, sebentar lagi juga pulang." Maya meletakkan kopi di depan Ardana dan memberikan isyarat agar suaminya itu bisa duduk. "Gak perlu khawatir, supir juga udah bilang kalau mereka masih ada di mall." Barulah Ardana duduk di samping Maya dengan sedikit tenang. "Kenapa chatnya gak di grup aja sih biar aku juga tahu?" Semenjak memiliki anak dan beranjak dewasa, Ardana semakin banyak bicara. Kekhawatirannya yang sudah tidak bisa dikendalikan, terlebih lagi ketika anak-anaknya sudah remaja, posesifnya sudah sampai batas maksimum. "Orang tadi aku yang telepon mereka. Aku tanya mereka pulang cepat atau telat." Maya menyandarkan tubuhnya pada sandaran sofa sebelum menatap televisi yang menontonnya. Ardana yang sudah tenang setelah tahu keberadaan anak-anaknya pun kini memilih menikmati waktu berdua dengan sang istri. Hidupnya sangat bahagia dengan keluarga kecilnya. Memiliki istri yang perhatian, anak-anak yang penurut, itu merupakan harta yang sangat berharga. "Sayang, sepertinya kita juga perlu jalan-jalan berdua. Kita udah lama gak jalan-jalan berdua. Anak-anak selalu aja ikut." Maya terkekeh. Mas juga gak tega buat nolak kan? "Ya, kalau aku nolak merasa bersalah. Makanya mumpung mereka juga gak ada di rumah, kita pergi sekarang sebelum mereka pulang."
Maya kali ini tidak menolak dan segera bersiap-siap untuk pergi. Namun saat mereka hampir masuk, mobil anak-anaknya masuk ke dalam halaman. "Mama mau kemana?" tanyaku yang cepat. Maya dan Ardana saling pandang sebelum menarik nafas panjang. Belum juga mendapatkan jawaban, gadis itu kembali bersuara. "Aku ikut. Abang ikut gak?" "Ya ikutlah." Maka pergi berdua hanyalah sebuah wacana yang tidak akan terrealisasi. Ya begitulah kehidupan mereka setelah pasang surutnya kehidupan. Mereka akhirnya bisa hidup bahagia dengan dua anak yang sangat tampan dan cantik dan juga baik tutur katanya. Dan akhirnya ceritanya pun selesai. Akhirnya ceritanya selesai setelah kita maraton bareng-bareng dan cukup panjang juga ceritanya. Tapi ternyata menarik juga ya. Dan bagaimana nih menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa ya, dalam ceritanya ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf nih bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Ciao.